aku kan aku masuk kan semester 3. Semester 3 tuh menurut aku lagi lumayan banyak tugasnya, itu nggak ke handle sih menurut aku. Kalau untuk sekarang aku mikirnya kayak kok bisa ya, karena dulu lagi banyak tugas dan latihannya awal-awal kan ketat banget kan. Cuman karena sekarang maksudnya udah lumayan adaptasi sama latihannya, udah tahu cara-cara latihannya biar lebih oke gimana. Terus abis itu kalau misalkan tugas-tugas kuliah juga udah lebih ngerti gitu kan, jadi lebih bisa ke handle sih kalau buat sekarang. Part apa yang paling kamu suka di dalam kegiatan kamu itu di JKT itu? Ini JKT ya, sebetulnya banyak sih. Kalau JKT kan kita ada event tuh namanya misalkan meet and greet, ketemu sama fans. Itu aku suka karena bisa ngobrol langsung. Oh iya. Iya. Jadi bukan cuman misalkan lihat dari Twitter, X dari, atau Instagram, iya. bisa lihat langsung juga. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan GOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan beda banget dari segi Lu mau ngomong segi umur? segi generasi aja. Oh, Kita iya. ngomong generasi. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan salah satu ikonik generasi sekarang lah ya, bisa dibilang ya. Salah satu dari member JKT48, Cynthia Yaputra. Cynthia Yaputra, mahasiswi desain interior dari BINUS dan berhasil memenangkan lomba desain interior sebagai juara pertama dalam ajang kreasi desain interior industri film 2024 yang diselenggarakan oleh Arterum, mengundang kekaguman dari para penggemarnya karena kesibukannya di JKT48 tidak menghalanginya untuk tetap bersinar di dalam bidang pendidikan. Di JKT48 sendiri, Cynthia yang mempunyai panggilan dengan nama Ciput menjadi member yang paling tua dan merupakan generasi ke-11 saat ini. Ia dikenal selalu dapat menghibur para penggemarnya baik dari segi visual maupun teknik vokal ataupun dance-nya. Kita simak yuk podcast di Benda Desain Hub bersama Cynthia Yaputra, generasi muda dengan segudang prestasi ini. Yeay! Jadi langsung viewers kita akan naik. Gitu ya? Pasti. Jadi wota-wota harus nonton. Apa itu? Wota-wota tuh? Wota tuh fans ya, fans bisa dibilang Waktu gitu ya. Sebenarnya fans grup Jepang, tapi karena di Indonesia kan Indonesia. grup Jepangnya JKT48. Oh, jadi tetap ngomongnya JKT48. Iya. Tapi mereka suka melabelkan diri sebagai wota gitu ya, atau saling ngobrol Biar gitu sama ya. kali. Iya, mungkin biar ada panggilannya aja ya. Oh, gitu. Kok lu bisa tahu? Kan gue generasi muda. Enggak ya teman-teman. Cynthia apa kabar? Baik, Pak. Ini Lu harus bilang dong. Iya. Jadi ya teman-teman, Cynthia ini adalah juga calon interior designer loh, kebayang ya kan? Jadi selain dia beraktivitas di JKT48, dia adalah mahasiswi interior design. Gile, seprofesi sama lo nantinya ya. Iya, ini penerus interior designer ya. nantinya. Tapi ngomong-ngomong, kamu bener mau nerusin sebagai interior designer? Iya dong. Gue yang jawab ya. Kalau buat jangka pendek kan pasti kan masih aktif di JKT, cuman kalau jangka panjang pasti ntar ada plan-plan ke depannya, Bu. Oh, iya. Nah, itu yang sebenarnya pengen gue tanya sih. Sebelum ikut JKT48 berarti udah mengambil kuliah interior design. Udah, gitu iya. ya. Justru gue tuh gini, gue tuh pengen kita tuh ngobrol sama Cynthia. Karena dia ini kan masih muda banget ya. Belum, kamu umurnya berapa sih? 21 sekarang. Tuh, masih 21, iya kan?
tapi dia tuh komitmen sebagai mahasiswa interior designer yang masih tetap aktif ngerjain tugas. Terus ada program magangnya dia juga jalanin, iya kan, ngerjain proyek, berarti iya kan kamu ikut kompetisi juga. Iya kan? Kompetisi apa? Interior design. Oh iya. Lu tau gak sih maksudnya tuh, jadi dia kuliah itu bukan cuman sekedar pokoknya gue kuliah. Enggak, tapi dia benar-benar ini dia seriusin gitu kan. Nah itu sih. Ada waktu lagi dia ngikutin kegiatan lain, yaitu JKT48. Nah mungkin bisa diceritain gak sih Cynthia, kayak kenapa sih kuliah interior design itu dulu deh. Pertanyaan dari kita, kenapa pilihannya jatuh di interior design? Sebenarnya kalau kuliah interior design awalnya tuh mungkin berawal dari pandemi. Karena pandemi kan kosong banget kan, dan aku tuh kayak sebenarnya waktu itu bingung juga sukanya itu apa. Terus pas pandemi suka gambar-gambar. Sebenarnya pandemi itu kamu tuh masih SMA? Masih SMA. Pandemi tuh kayak kan baru deket ya, kayak lama banget. Masih SMA. Itu tuh 5 tahun yang lalu. Yang pas libur pas kita lagi SMA di rumah kan, online sekolahnya. Iya. Terus demen aja gambar-gambar. Terus mulai cari kan kira-kira apa yang berhubungan sama gambar. Awal kan ada DKV kan. Tapi DKV kayaknya nggak pengen kayaknya gambar-gambar, pengennya tuh pengen gambar tapi pengen ada yang aslinya juga gitu. Bisa diwujudin gitu ya. Tapi ya dia tuh ya tipe anaknya tuh yang nggak mau diem, tau nggak sih? Yang kayak kerja keras. Kalau dia magang. Nah itu yang belum kita jelaskan ya dari awal tadi. Emang kelihatan anaknya itu bukan pemalas gitu loh. Jadi kebayangkan. Artinya dari ketika udah pilihannya di interior design tadi gitu ya, terus bahwa kayaknya suka gambar, terus masuk kuliahnya interior design gitu ya, dan berjalan waktu ngerasa pilihan ini itu sejalan atau sesuai dengan cita-cita yang awal. Pas semester awal tuh pusing banget karena kan tiap hari begadang kan, terus juga tugas-tugasnya yang lama banget. Sebenarnya tuh kayak lebih ke makan waktu kalau desain. Kan ada prosesnya tuh, soalnya kan. Awal disuruh misalkan gambar nirmana, itu aja aku udah kayak ya ampun gak selesai gitu ya. Sebenarnya suka, tapi lebih kayak nggak ada istirahat gitu kan. Tapi sebenarnya aku suka sih, maksudnya dari proses cari-cari referensinya aku suka, terus bikinnya suka, terus pas ngeliat hasilnya juga seneng gitu kan. Terus mulai bikin latihan-latihan project di kampus juga aku suka, dan ternyata ya udah pas dilanjutin pun kayaknya demen nih pengen ngerjain project-project gitu. Oh berarti emang dari awal dari suka gambar ternyata lebih menyenangkannya karena memang bisa dijadikan realnya tuh ada gitu ya dalam project gitu ya. Kelihatan gitu loh. Dalam wujud 3 dimensinya tuh udah ada lah gitu. Berarti luar biasa ya. Tadi Cynthia udah bilang bahwa waktunya sibuk, ini begadang dan lain-lain. Terus kok masih cari kegiatan lain gitu loh. Masih ikutan JKT48 sih. Itu sih. Itu gimana? Pas semester 1 itu bener-bener yang waktunya tuh nggak ada kosongnya sama sekali. Tapi pas semester 2, semester 3 kan udah mulai adaptasi kan. Jadi udah mulai bisa, dan pas udah mulai bisa itu jadi ada beberapa celah waktu. Nah terus pas ada celah waktu tuh aku mikir kayaknya bisa lagi nih yang lain lagi. Celah waktu itu seberapa banyak sih sehingga kamu memutuskan saya mau masukin kegiatan lain deh gitu. Sebenarnya mungkin nggak sebanyak itu juga ya, tapi karena pun juga aku dari dulu emang suka nyanyi dan suka nari juga. Gitu. Iya, dari pas SD ikut beberapa lomba nyanyi gitu. Kamu kayaknya seneng ikut lomba-lomba ya kalau gitu ya berarti ya. Lumayan. Tapi sebenarnya pas SD pun aku nggak dibolehin ikut lomba sama mama aku kan. Terus aku bilang aku pengen gitu. Pas aku bilang aku pengen menang. Terus menang waktu itu sempat perform di mall juga. Jadi kayak pengen suka perform juga gitu di depan orang. Tau gak lo, zaman sekarang tuh kan biasanya mamanya yang pengen anaknya ikut. Ini anaknya yang pengen. Iya, jadi mamanya tinggal mengakomodir aja gitu ya. Benar. Nah, berarti ketika akhirnya udah ikut artinya udah punya pengalaman perform di mana-mana waktu SD ya, bahkan dari kecil gitu ya. Terus akhirnya pilihan mau mengikuti untuk JKT48 itu disetujui berarti oleh orang tua kah? Awalnya aku nggak izin. Tuh kan. Jadi pas SMA itu juga aku sering ikut beberapa lomba nari juga sama
teman-teman sekolah SMA juga, terus beberapa kali menang juga, misalkan ke sekolah-sekolah lain yang ada di Jakarta gitu kan. Terus tapi kan sampai SMA abis itu mati gitu, maksudnya kan gak ada penerusnya kan. Jadi pas kuliah mungkin merasa kayak, oh dulu pernah kayak gini-gini nih, pengen lagi gitu, pengen nyanyi lagi, pengen nari lagi. Terus kamu cari tahu gitu? Iya, dan sempet lewat di TikTok gitu, ada audisi. Oh gitu. Audisi Awalnya generasi dari TikTok. Dari justru. TikTok, audisi generasi 11 gitu kan. Tapi sebenarnya aku mikir kayaknya aku udah kuliah udah agak tua gitu ya. Karena biasanya anak-anak yang Biasanya masih udah SMA gitu ya. Soalnya teman anak gue ternyata katanya itu ikutan dari SMP. Kebanyakan dari SMP, dari SMA gitu. Terus tapi kamu nggak Nggak putus tuh ngerasa. harapanmu untuk udahlah bodo amat gitu. Gak apa-apa sih, misalnya. aku kayak coba aja lah. Kalau misalnya nggak dapet, syukur. Kalau nggak dapet kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi aku daftar aja. Daftar tuh prosesnya panjang nggak sih kalau untuk kayak begitu tuh dari awal kamu masuk? Awalnya aku lihat di internet, terus aku jadi bisa daftar 2 cara bisa. Kalau internet bisa, kalau ke teater juga bisa, Langsung yang di audisi, FX, iya oke. isi form gitu. Tapi waktu itu aku online doang sih. Dan Jadi waktu itu masih pandemi masih juga pandemi, ya? jadi submit foto, terus beberapa ya bisa tujuan, Iya, kenapa iya. mau ikut gitu. Terus habis itu aku isi dan keterima waktu itu tahap pertama ditelepon kan. Ditelepon, aku abis telepon jadi baru kasih tau mama. Oh gitu supaya Caranya tuh gitu, orang tua udah tuh. bisa ngomongin aku udah masuk gitu. Gak bisa dibatalin gitu. Iya, kan. orang tuanya juga ngerasa sayang Iya, kan. iya, iya. Dan waktu itu juga kalau tiap generasi itu kayaknya diumumin ya, bukan cuma sekedar di telepon ya, kayaknya mereka ada live gitu ya. Setelah udah keterima baru di publish ya, di announce. Jadi Cynthia di JKT48 ini generasi 11. Iya 11. Berarti udah 11 tahun ya umur JKT. Sekarang udah generasi udah 13. masuk. Oh ya 13 ya sekarang. 13. Kamu di situ menikmati banget ya? Iya sih kalau gue lihat sih. Bu, saya ini harus pulang cepat karena saya harus latihan ya. Kebayang gak sih lo? Soal latihan ya di JKT48 itu sendiri tuh kan gimana tuh kalau misalnya Cynthia bisa menceritakan nggak ke teman-teman mungkin ya, kan yang teman-teman lihat kan luar-luarnya aja nih performnya gitu kan, di balik-balik itu kan mesti sekuat apa orang itu bisa ikut di JKT48 itu. Kalau dulu pas training itu latihannya lebih sering karena kan baru masuk dan belum tahu apa-apa kan, dan belum bisa, mungkin beberapa ada basic dance tapi beberapa juga nggak ada, jadi lebih banyak Jadi ada belajar. yang sama sekali nggak ada basic dance tuh bisa masuk bisa. gitu? Jadi emang diajarinnya tuh di JKT-nya gitu Bu. Di training lah ya. Di training. Terus itu palingnya latihan misalkan lagu apa gitu ya. Kayak pertama tuh aku lagu Eta Kata. Ada lagu JKT Eta Kata. Itu lagu pertama generasi 11, dan waktu itu kita belajar agak lama karena kan masih penyesuaian juga kan. Iya, dan itu juga gerakannya diajarin sekaligus gitu ya. Iya, dikompakin juga, terus Iya. nyanyinya juga gimana gitu, pembawaannya, ekspresinya itu diajarin. Terus ya gitu sih, pokoknya kita belajar banyak lagu bareng-bareng gitu kan sebagai generasi 11. Jadi awal-awal tuh pas training tuh bawainnya kebanyakan lagu generasi. Jadi bareng-bareng terus gitu Bareng-bareng. loh. Cuman kalau sekarang aku udah member jadi lebih nyampur ke semua kakak-kakaknya. Oh, jadi udah bisa tuh dari generasi yang sebelah itu Nyampur sebelum-sebelumnya juga bisa gitu ya. By the way ya, sebenarnya kita juga pengen ngucapin ya, sebenarnya Cynthia ini baru masuk jadi member bulan ini ya, bulan lalu. Bulan November. Bulan lalu ya berarti ya. Untuk masuk ke member itu kan nggak gampang ya. Lumayan lama berarti ya, dari kamu 2 4 tahun. kali kan ya, 2 tahun ya. Dan nggak semua yang masuk juga bisa jadi member inti kan ya. Sebetulnya kalau misalnya Kalau ngikutin terus pasti prosesnya pasti harusnya bisa naik sih semuanya. Tapi ada juga yang nggak selesai, misalnya belum ngikutin sampai selesai gitu. Bisa ya. Lu tau gak sih, ini ya, Cynthia itu ya, dia tuh punya postur yang bagus kata gue. Jadi dia postur duduknya bagus. Kan kadang-kadang anak-anak seumuran dia tuh kan suka-suka ya, apalah duduk males gini gitu. Dia nggak pernah. Dia selalu posturnya bagus, jalannya juga bagus gitu. Jadi ngelihatnya tuh enak. Jadi anak-anak yang lain tuh juga jadi seneng ngelihatnya, terpesona gitu, tau nggak sih lo? Jadi ngikutin. Itu kamu karena masuk JKT atau sebenarnya udah dari dulu kayak gitu? Kalau postur aku tuh dari dulu Bu. Oh dari dulu. Iya. Bukan karena di JKT kamu jadi
postur sama JKT tuh nggak boleh sembarangan gitu, bukan gitu? Mungkin karena JKT jadi makin lebih aware lagi. Cuman sebelumnya tuh aku emang katanya emang sering tegak kalau duduk. Bahkan jadi kalau di JKT itu kalau misalnya kita lagi, kan kita ada hairdo sebelum tampil ya. Yes. Aku tuh seringnya kalau hairdo tuh lebih bagus tuh kita agak nyender. Jadi kakaknya tuh lebih gampang buat nge-hairdo gitu kan. Tapi aku selalu tegak, jadi selalu diingetin sin nyender sin gitu. Sin nyantai. Jadi dia kalau kerja tuh gini, misalnya nih komputer, bisa coba lu tahan. Tapi bagus sih itu kan. Bagus kata gue. Artinya buat aliran darah dan ini kan jadi Cuman kan kadang-kadang kan kita langsung gitu. Iya. Tapi artinya dengan ikutnya JKT48 itu Makin jadi basic yang Cynthia punya itu jadi makin bagus ya, makin profesional bisa jadi kan gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau kita lihat ya JKT48 itu kan perform tuh segalanya lah bisa dilihat ya. Karena kamu terbiasa perform sih ya. Jadi apa-apa itu dia tahu bagaimana cara menghadapin orang. Iya, jadi appearance tuh kalau di JKT kalau kita lihat kan makanya kan visual banget ya. Warna-warni, terus postur juga dijaga. Gue yakin tinggi dan berat badan juga harus dijaga dong gitu kan. Bener. Pasti kan ada ininya ya. Ketat nggak sih kalau gue tahu? Ketat. Kok gue yang jawab ya? Ini coba ya. Enggak, soalnya banyak kejadian lucu. Seketat apa sih dia kalau bisa dibilang untuk menjaga, karena kalau baik kenapa enggak kan gitu kan. Sebenarnya anak-anak muda atau nggak usah anak muda ya, kayak kita juga kalau menjaga berat badan yang baik kayak gitu kan akan mempengaruhi kesehatan nggak sih? Kalau di Cynthia sendiri gimana tuh? Sebenarnya kalau dari manajemen nggak ada yang harus angka exactly gitu loh. Oke. Nggak ada misalkan tinggi badan berapa harus beratnya berapa. Cuman yang penting kita kelihatan proporsional dan ya udah kesadaran masing-masing aja buat jaga makan dan jaga postur. Yang penting gue sih berharap ya anak-anak kantor itu mengikuti dia. Tapi naga-naga dia mengikuti anak kantor nih, jangan-jangan. Mengikuti jejaknya ya. Oh berarti memang nggak ada secara ketat kayak wah ini benar badan kamu udah melebihi ini, nggak ada ya. Jadi emang kesadaran diri sendiri aja, dan itu emang sangat mempengaruhi ya dari tampilannya Cynthia sendiri atau gerakannya Cynthia. Kalau misalnya berat badan tuh misalnya bertambah atau berkurang, berasa ya? Berasa karena kan dari JKT juga ada baju-bajunya juga kan. Misalkan emang udah dibikinnya segini, tapi kalau misalnya minggu depan kita membesar dikit itu kelihatan. Jadi misalkan iya, dan di stage tuh juga kelihatan kan, apalagi kalau di kamera tuh memperbesar tubuh kita tuh berapa persen gitu. Jadi kalau misalnya kita segini di kamera tuh bakal lebih gede lagi. Iya, di kamera tuh emang jadi dia kelihatan lebih gede. Jadi semua orang ibaratnya tuh kalau di kamera tuh jadi lebih gede. Di depan layar lah ya itu jadi akan berubah gitu ya. Nah, kamu tuh ya sebagai generasi muda nih ya, Cynthia, kamu kuliah, kamu kerja ya ibaratnya gitu. Kan biasanya kalau anak seumuran kamu tuh kan suka dukanya ya, kehidupan remaja gitu ya. Sedangkan kan kita ngelihat kamu tuh selalu ceria gitu ya. Kamu ada nggak sih misalnya kayak remaja umumnya gitu? Kegalauan itu ada nggak sih? Alamin nggak sih? Atau kamu jadi gara-gara kegiatan kamu yang positif itu jadi kepikiran atau ya sama aja gitu? Ngalamin sih, justru menurut aku malah makin tantangannya makin banyak karena kan maksudnya misalkan kalau dulu aku kuliah kan maksudnya kesusahannya kan di kuliah doang. Kalau sekarang kan malah jadi ada JKT juga kan. Dimana JKT kan sebenarnya emang tujuannya kan bawa positive vibes, tapi kan di belakang itu kan juga prosesnya banyak. Maksudnya latihan-latihannya pun juga susah gitu. Dan berat ya. Dan berat, jadi ya udah sih sebenarnya ada, cuman emang karena di JKT juga diajarin kalau misalkan ada dan kesusahan atau apa nggak boleh dikeliatin ke panggung gitu loh. Maksudnya yang kita serve ya yang bagus-bagusnya gitu. Jadi apapun ya dimakan aja dan kayak dijadiin positif aja. Public people tuh kayak gitu kali ya. Jadi di kamera dia tuh selalu senyum gitu ya. Pas ngelihat ke belakang gitu dia udah langsung berubah lagi sedih lagi apalah gitu ya kali ya. Bisa juga ya, atau karena udah terbiasa mau di depan dimanapun. Mungkin kalau yang namanya galau namanya juga
masa puber ya, maksudnya dari remaja mau ke tahap dewasa ya. Nggak mungkin nggak Pasti nggak ngalamin mungkin ya. nggak ngalamin gitu loh. Pacaran, kamu pacaran nggak? Gak boleh Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh pacaran kalau di JKT. Iya, jadi emang Iya. ada golden rules namanya nggak boleh pacaran. Oh, Sampai ada, kapan? ada golden rules. Jadi sampai graduation. Graduation itu setelah selesai iya. dan mereka naik apa? Dan kalau udah selesai JKT baru Baru lepas bisa. dari golden rules. Maksudnya kalau nggak di JKT lagi? Iya. Oh, nggak JKT lagi. Karena itu mungkin salah satunya ya supaya nggak galau. Iya, memang pacaran tuh emang buat galau. Dasar tuh memang. Tapi jadi memang termanage dengan baik kalau menurut gue supaya performnya bagus, isi hati dan ya Bersih. tampilan itu sama gitu loh. Jadi nggak, ya kan pasti kan masalah kayak gitu. Relationship itu kan ya, emang buat bukan lagi. swing mood banget ya. Tapi artinya kalau dari Cynthia sendiri dengan kegiatannya JKT48, kegiatan yang tadi kuliah, magang dan lain-lain ini, so far bisa dihandle kah atau sebenarnya juga berat banget buat Cynthia? Dulu pas awal-awal aku masuk kan semester 3. Semester 3 tuh menurut aku lagi lumayan banyak tugasnya, itu gak ke-handle sih menurut aku. Kalau untuk sekarang aku mikirnya kayak kok bisa ya? Karena dulu lagi banyak tugas dan latihannya awal-awal kan ketat banget kan. Cuman karena sekarang maksudnya udah lumayan adaptasi sama latihannya, udah tahu cara-cara latihannya biar lebih oke gimana. Terus abis itu kalau misalkan tugas-tugas kuliah juga udah lebih ngerti gitu kan, jadi lebih bisa ke-handle sih kalau buat sekarang. Part apa yang paling kamu suka di dalam kegiatan kamu itu di JKT itu? JKT ya, sebetulnya banyak sih. Kalau JKT kan kita ada event tuh namanya misalkan meet and greet, ketemu sama fans. Itu aku suka karena bisa ngobrol langsung. Oh iya. Iya. Jadi bukan cuman misalkan lihat dari Twitter, X dari- atau Instagram, iya. bisa lihat langsung juga. Oh, jadi kamu tuh kalau misalnya ketemu sama fans gitu, itu tuh ada jadwalnya, nggak bisa sembarangan kamu Iya. lagi jalan terus tuh ada yang pengen ngejar kamu terus tuh kamu ladenin, nggak bisa itu Iya ya. benar, karena emang ada eventnya. Jadi misalkan foto tuh ada eventnya, ngobrol ada eventnya. Oh sengaja dibikin nanti fansnya itu jadi bagus ya. Jadi mendidik fans juga untuk mengikuti aturan gitu Iya, kan kurang benar. lebih ya. Iya. Jadi bukan cuma si Asal membernya serbu doang gitu. gitu ya, bahwa ternyata fans itu juga akhirnya paham ya bahwa mereka harus ngobrolnya kapan, ketemunya kapan gitu ya. Jadi fans yang ngerti aturannya pun jadi mereka kayak nge-respect banget. Menghargai ya. Misalkan ketemu, ya udah panggil aja misalkan Cynthia gitu, tapi nggak boleh ngobrol yang terlalu banyak, terus nggak boleh foto juga. Karena mereka tahu Mereka tahu aturan ada itu. eventnya. Nah, mereka ini di announce kah, dikasih tahu kah secara aturan-aturan Atau tahu dengan sendirinya. ya, sebagai fansnya member JKT salah satu dari member JKT itu harusnya begini itu mereka tahu dari mana kalau bisa. Sebetulnya emang aku nggak tahu ya di website JKT-nya ada atau tertulis atau enggak. Cuman mungkin emang udah tersebar aja. Oh, mereka udah paham Iya, lah. udah paham Dari dan- tahun ke tahun akan seperti itu gitu. Iya, dan ada juga pengumuman misalkan event ini, misalkan event foto baru tuh namanya two shot. To shot. Jadi kita foto sebelahan gitu. Nah, jadi karena emang ada event itu, mereka tahu di luar event itu tuh emang nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak bisa lihat Cynthia lagi di mana di supermarket gitu terus foto-foto gitu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Jangan kan lo di supermarket ya, di sini juga nggak bisa. Jadi Iya, kita iya, nggak iya, pernah iya. foto-foto dan tayang. Kita di edukasi. Tapi aturan itu so far emang membuat kalau gue lihat ya jadi fansnya tuh tertib sih kalau menurut gue. Maksudnya di acara-acara seramai apapun gitu ya, kalau gue lihat kok fansnya tuh teratur, rapi gitu ya, duduk Gitu ya? Iya, duduk aja kalau coba kalau misalnya yang lain-lain kan bisa maju ke depan, mau apalah segala macam. Ini enggak ya, kayak mereka benar-benar udah duduk aja gitu-gitu gitu ya, gitu-gitu tuh Bawa maksudnya. lightstick. Iya, lightstick gitu-gitu dan nyanyi-nyanyi ya pastinya. Berarti memang efeknya jadi positif ke penontonnya juga kan, ke fansnya ya. Nah misalnya nih ya, kalau ada salah satu fansnya Cynthia itu namanya apa panggilannya? Kan ada ya, apa sih namanya kalau Oh, fanbase. bukan. Jadi mereka tuh menganggap Panggilan. Cynthia-nya apa gitu? Apa sih? Ya? Oshi. Oshi. Nah. Iya. Oh, situ apa? Oshi itu member favorit. Nah. Oh gitu. Jadi ada yang lain?
Ya enggak, jadi misalnya kalau si A OC-nya adalah Cynthia, Iya. bisa jadi si B OC-nya OC-nya bukan orang lain. yang lain. Karena itu kan mereka ada berapa ya totalnya? Sekarang yang member intinya berapa member sekarang? inti itu 35. Jadi 5, kalau yang dengan trainee dan lain-lain Trainee total. itu sekarang 25, total 60. Oh jadi total 60. Banyak loh. Lumayan. Dan ketika perform tuh semua 60-60-nya. Enggak juga, Enggak. jadi tergantung event. Oh gitu. Biasanya ada kadang-kadang 9, kadang-kadang 12, 16 gitu. Oh itu pun Nggak diseleksi. barengan Iya. setiap pertunjukan barengan gitu ya. Event terakhir tuh apa ya Cynthia yang kemarin? Konser. Namanya? Konser. Itu tiap tahun. Itu tiap tahun, karena itu konser ulang tahun. Jadi setiap tahun akan ada konser ulang tahun. Iya, benar. Ulang tahun JKT48. Dan itu semua member member dan trainee pasti Iya. perform. Kalau konser itu semuanya ikut. Pantas lama ya. Kayak dari siang sampai malam, Bu. Kalau terakhir itu dari siang sampai malam karena ada pengumuman namanya Sosenkyo. Nah, itu apalagi tuh? So, Itu pengumuman-pengumuman gitu ya. Sosenkyo itu pemilihan member yang ikut di MV, di music video. Jadi kan kita kan member kan ada 60, tapi kalau kemarin itu ada yang terpilih itu 24 orang. Jadi itu yang bakal ikut di music video selanjutnya gitu. Iya. Kalau kemarin tuh sebetulnya kalau konser itu dari jam 2. Iya. Jam 2 siang. ya siang pokoknya sampai sekitar jam 5-an gitu. Nah, Oh, tapi kalau siang. misalkan siang, kalau jelas ya. lanjutnya itu jam 7 sampai jam 9 tuh pengumuman. Oh, malamnya itu pengumuman itu. Kamu dengan segitu banyak kegiatan gitu ya, apa sih yang kepikir sama kamu kok kamu masih pengen ikut kompetisi-kompetisi kayak kemarin kompetisi interior gitu tuh apa sih? Kalau kompetisi sebenarnya kemarin tuh aku kan Disuruh lagi kampus atau gimana? nggak disuruh sih, kampus nawarin tapi emang aku pengen aja gitu. Maksudnya Jadi kamu yang pengen? aku yang pengen karena aku kan lagi nggak internship kemarin kan, nggak magang, so aku kayak aduh kayaknya pengen cari sesuatu yang masih interior gitu. Maksudnya aku merasa tuh jadi interior tuh hilang selama beberapa bulan gitu kan. So, aku mikir apa sayang ya? gitu. Sayang. Aku jadi mikir aja yaudah aku cari sesuatu aja biar tetap ada yang aku kerjain gitu kan. Akhirnya aku milih lomba itu. Ntar kamu kalau lulus mau nerusin JKT-nya atau ini gue tuh spellingnya bener nggak sih JKT? Bener ya. JKT. JKT Atau malah aneh. JKT, oh gitu. JKT harusnya. JKT48. Atau kamu pengen nerusin apa tadi gue JKT atau interior design. Sebetulnya kalau misalkan abis lulus pasti sebagai desainer. pengen JKT dulu JKT sih. dulu. Kan jangka pendek tadi kan dibilang. Jadi jangka panjangnya Karena kan mungkin kalau ya. misalnya JKT kan nggak Ada umurnya. ada umur dan nggak selama JKT juga kan. Walaupun aku juga belum tahu ya mau sampai kapan. Tapi lebih ke ya udah fokus, kita harus fokus dulu di JKT. Dibatasi nggak sih kalau itu kayak ini kamu harus udah mentas misalnya kayak gitu-gitu ada? Enggak, Ada jadi aturan kalau misalnya umur graduation enggak tuh kalau misalkan emang kita merasa cukup di JKT, boleh ngomongin ke manajemen, udah mau selesai dan ya udah boleh di graduation dan bakal dibikinin biasanya tuh ada graduation event ya? iya event khusus. Kayak konser-konser kecil gitu ya? Nggak kecil Enggak juga konser ya? tapi emang satu hari itu khusus buat graduation kita gitu. Dan itu di teater Di itu? teater. Oh itu khusus kalau untuk yang graduation di sana selalu? Iya, tapi ada beberapa member juga misalkan kemarin ada Cishani, udah 10 tahun lebih di JKT jadi dibikinin konser gitu. Maksimal berapa tahun sih biasanya anak-anak gitu di Nggak situ? ada Nggak ada maksimalnya kan tadi? Oh enggak, maksudnya yang udah mereka tuh biasanya bertahan berapa lama sih? Kayak ada yang paling lama tuh 12 tahun. Oh ada yang sampai segitu ya 12 tahun Paling gitu cepat. ya. Paling cepet ya Setahun. adalah yang Nggak jadi. berguguran Nggak jadi, nggak tahan Nah, gitu tapi ya kali. berarti ya kalau gue lihat tuh selain JKT ini adalah cara mengapresiasi seni masing-masing, tapi di dalamnya juga itu ada semacam kayak kompetisi terhadap diri sendiri juga kali ya, Iya, untuk benar. menjadi yang terbaik itu nggak sih? bener. Iya kan, karena kan nanti pasti ada yang penilaian dan lain-lain gitu ya. Ada nggak kayak gitu-gitu? Tapi di JKT itu kan membernya banyak dan semuanya punya ambisi gitu kan buat Iya. perform yang Iya. menampilkan yang terbaik. Jadi yaudah sih di setiap performance kita berusaha yang terbaik aja. Tapi selain performance pun juga di JKT itu banyak. Jadi bukan cuma perform. Misalkan emang ada member yang lebih suka nyanyi, ada member yang lebih suka acting, ada yang nge-game juga boleh. Misalkan atau makan apapun itu. Jadi manajemen tuh support aja kalau misalnya kita suka gitu. Oh, Terus gitu. itu dengan apa namanya tuh
talent ya, talent yang berbeda-beda itu di JKT-nya jadi gimana maksudnya? Pengaruhnya di mana? Jadi misalkan mau bikin konten di sosmed aja gitu kan, misalkan fans kan gitu. juga suka kita nggak selalu yang nonton di teater gitu kan, mungkin emang suka dari sosmed aja ngeliat Instagram atau misalkan konten TikTok gitu. Tapi selain perform pun di JKT ada sesi MC namanya. Apa itu? Jadi kalau misalkan member yang emang lebih sukanya ngomong, ngobrol gitu, di sesi MC tuh bisa. Jadi diajak ngobrol gitu jadinya. Lebih ke ada topiknya dan kita emang ngebahas di sesi MC gitu. Jadi sebenarnya emang bakat, ya itu namanya perform itu kan ada yang nari, ada yang nyanyi, ya apapun itulah ya. Dan itu disupport banget dengan ada JKT ini ya. Gitu. Luar biasa ya. Seneng ya. Jadi emang banyak positif ya kalau bisa kita lihat ya. Hal-hal yang tadi gitu ya, kayak compete terhadap diri sendiri untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. Kemudian punya aturan-aturan terhadap diri sendiri sama baik ke fans juga gitu kan. Fansnya tuh tertib, itu yang bikin gua kagum sih. Nah, satu lagi sih sebenarnya, fansnya tuh kan ini kasat mata ya. Kan ada yang seumuran gue, ada yang mas-mas gitu ya, kayak tapi ya artinya emang banyak ya bapak-bapak kayak itu tuh nggak ada aturan tertentu bahwa fans itu nggak boleh ini nggak boleh itu, misalnya dalam pada saat pertunjukan misalnya itu boleh nggak? Misalnya kayak apalah ya tidak tertib dalam aturan yang ada gitu. Pas nonton gitu boleh nggak sih? Atau emang diajarin? Ada, jadi bahkan kita di sebelum show-nya pun ada namanya Kagiana. Itu sebelum show, jadi kita ngomong dulu, bakal ada satu member yang dipilih buat ngomong peraturan-peraturannya. Jadi nggak boleh berisik, nggak boleh berdiri, nggak boleh bawa lampu berukuran besar gitu-gitu. Tapi emang biasa kan sudah ngerti sih aturan-aturannya. Pokoknya mereka duduk, nggak boleh ngerekam. Oh nggak boleh rekam pun nggak boleh? Nggak boleh kalau misalkan di teater. Oh kalau di teater, tapi kalau yang kayak di GBK yang kayak kemarin tuh boleh? Itu pun juga ada aturannya. Ada waktunya. Jadi misalkan nih dari saat ini udah boleh ngerekam, nah itu boleh, udah boleh direkam gitu. Wow, jarang loh ada yang kayak gitu. Biasanya orang Indonesia ya. Iya, nurut. Karena emang dari manajemennya juga ini sih, maksudnya kalau misalkan nggak nurut pun bakal ketahuan kan. Misalkan ditegur, dan antar fans pun juga sering negor. Jadi misalkan ada fans yang fans ini nggak teratur gitu, ntar bisa saling tegur juga fansnya. Dan itu kalau nggak salah pengaruhnya ke OC-nya ya? Iya bener. Jadi misalkan ketahuan ini fansnya OC-nya dia tuh nge-OC-in ini gitu loh. Jadi kita sebagai OC juga, kita sebagai idolnya kita juga sering ngingetin fans, jangan kayak gini ya, harus tertib juga. Jadi walaupun di sosial media maupun pas lagi di teater. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kayak misalnya kalau fans-fansnya khusus Cynthia gitu ya, itu nanti akan memperburuk Cynthia sendiri juga kalau dia nggak tertib gitu. Ibasnya. Dan itu bisa diketahui ya, pasti setiap orang tuh punya OC ya. Iya, karena misalkan kalau misalkan dia OC siapa kan biasanya dia sering bahas, misalkan di X, dia sering mention atau sering komen gitu kan. Kita sebagai generasi ya. Tapi ya, ini jujur ya, lo tahu JKT48 dari kapan? Ini mau sejak aku masuk jujur ya? Aja. dari Cynthia masuk ke sini. Serius? Ya, kalau gue tuh dari sejak pertama kali JKT48 itu ada 2011 kalau nggak salah ya. Jadi 2011 itu karena dulu mainannya kan di Twitter ya. Dan kalau nggak salah itu JKT48 itu pertama kali kayak cuma berapa orang waktu itu. Ya udah rame. Generasi satu ya. Dan kalau nggak salah JKT48-nya emang lisensi atau dari luar gitu ya, dari Jepang atau? Iya, pertama dari Jepang. Awalnya. Jadi sampai sekarang pun juga masih banyak sistem Jepang. Di Jepangnya sendiri masih ada? Masih ada. Namanya AKB48. AKB48. Akihabara 48. 48 itu dari mana ya? 48 itu sebetulnya kan biasa kalau misalkan orang denger JKT kan pasti ditanyakan, membernya 48 gitu kan. Iya. Enggak, jadi 48 itu dari nama yang membuat AKB48. Jadi dia itu ada unsur 48-nya di namanya, jadi dibikinnya 48 gitu. Wow. Dan emang nggak cuma Jepang, Indonesia, kayak beberapa kota lain juga punya ya. Iya. Negara maksudnya. Negara lain. Misalkan BNK itu Bangkok, Thailand. Tapi Asia semua ya? Ada gak ya yang di luar Asia? Kayaknya cuma Asia sih harusnya.
Setahu gue ya sebagai yang Jangan soto dia loh ya. Tadi kita lihat di websitenya. Tapi di Asia pun juga banyak. Misalkan di Jepang pun dia nggak cuma AKB doang. Oh gitu. Selain ya, ada misalkan ada SNH juga, SNH48 itu Shanghai. Oh jadi Ada Manila, Filipina, MNL48. Oh gitu, dan kalian suka konser bareng kah atau meet and greet Konser bareng sih Antar negara gitu ya maksud lo ya. jarang konser bareng, tapi misalkan kita lagi ada perform di tempat yang sama nih, misalkan terakhir tuh aku lagi keluar kota terus diundang juga dari MNL48 itu diundang ke kota Ada itu di juga, Manila. ketemuan di backstage palingan foto bareng gitu. Oh gitu. Itu ada standarnya nggak sih untuk penerimaan members JKT itu, maksudnya tingginya berapa, terus tuh Kemampuannya secantik apa? apa, kemampuannya apa, ada syaratnya nggak sih? Sebenarnya kalau fisik malah nggak terlalu, karena bahkan di JKT pun banyak, maksudnya banyak tipe, misalkan ada yang kayak aku, misalkan ada yang bener-bener beda banget gitu kan. Tingginya pun beragam gitu, nggak harus tinggi banget kayak nggak harus misalkan 160 gitu, ada juga yang di bawah 160. Beratnya pun juga nggak ada batas angka sih, yang penting mungkin disukain sama pihak manajemen JKT-nya. Iya. Dilihat nih. Soalnya itu kan pasti ini ya, mereka tuh bisa ngelihat siapa yang bisa menjual performance itu, Iya. siapa yang nih anak nggak bisa, yang bisa tampil. Tapi yang- kalau nyanyi itu wajib kah atau enggak di JKT48? Awalnya juga nggak wajib pas audisi. Gitu ya. Tapi nanti akan dilatih. gitu ya? diajarin. Oh iya, karena beberapa lagunya kan emang lagunya nggak sendirian ya, nyanyi rame-rame kan. Rame-rame. Ya. Gitu. Kamu ini nggak kepikiran jadi entrepreneur nggak? Kepikiran sih. Kalau sekarang dulu di kampus aku juga ada diajari buat entrepreneur gitu, Bu. Ada programnya Ada ya. ininya, Ada mata matkulnya kuliahnya. bahkan. Oh gitu. Tapi yang nggak jauh-jauh dari Tetap dari lah. interior. Jadi tugasnya juga entrepreneur interior gitu. Ya artinya bikin biro sendiri nantinya gitu. Atau kolaborasi, asosiasi. Iya. Nah ini yang pertanyaan berikutnya adalah ketika Cynthia udah jadi member, itu kan setauku boleh kayak kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Benar-benar. Kayak gitu ya. Kalau sebelum member nggak boleh. Sebelum member gak boleh. Jadi lebih banyak di teater aja. Oh, khusus untuk itu gitu ya. Jadi ketika saat ini Cynthia udah jadi member inti, berarti Cynthia udah bisa melakukan ya misalnya kayak kolaborasi dengan brand misalnya kayak gitu ya. Boleh. Atau main film. Bisa ya? Bisa. Ada minat ke sana. Casting gitu ada. Sebetulnya semua member JKT pasti kalau ditawarin pasti mau. Pasti mau ya? Pasti mau. Oke, Gue tuh justru pengen lebih gali Cynthia tuh ya sebenarnya. Kamu dari semua yang udah kamu lakuin tuh, kamu apa sih goalnya tuh, pengen jadi orang yang seperti apa sih? Sebetulnya karena akan ada di 2 bidang, jadi mungkin goalnya juga kepecah 2 ya, Bu ya. Cuman mungkin ya sekarang, cuman mungkin ntar aku bakal harus cari lagi gimana biar nyatu ini juga. cari lagi, bisa cari lagi di luar juga. Nggak cari lagi gimana menyatukan keduanya gitu. Kalau misalkan di JKT sih sekarang banyak, karena pas JKT itu banyak misalkan sistem kayak yang tadi aku bilang Sosenkyo. Pengen banget ntar bisa masuk Sosenkyo. Karena kalau sebelumnya belum kesempatan dapet, jadi semoga nextnya bisa dapet gitu kan. Terus ada juga misalkan teater-teater. Aku tuh udah bentar lagi 100 show teater. 100 show teater. Sejak mulai masuk. Wow, 100 tuh. Ntar dulu, 100 tuh berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Itu berarti Lumayan. performnya tiap minggu, seminggu pasti ada perform. Ya dulu tuh sering banget, bahkan mungkin ada seminggu yang 3-4 perform gitu. Oh, gitu. Jadi sehari Kamu bagi waktunya. Kita juga seperti sehari 1 kadang pernah 2 juga. Oh, Jadi gitu. siang perform, berhenti istirahat dulu, ntar malam perform lagi gitu. Kalau kayak gitu tuh kamu bisa nggak sih misalnya jadi pelatihnya gitu? Maksudnya gini, kamu udah selesai nih sebagai member, kan kayaknya tuh nggak mungkin perform sampai tua gitu, iya kan? Terus tuh, saya pengen ngelatih sekarang, bisa nggak sih itu? Bisa aja. Tapi kalau sekarang sih belum ada sih yang pernah kayak gitu. Oh. Lebih ke yang udah lulus tuh jadi general manager kayak Teh Melody.
Terus ada lagi Cishani. Cisani itu baru masuk jadi ini ya. Iya, baru graduation tahun ini. Tahun ini dan dia sekarang masuk dalam manajemen ya. Masuk Jadi dalam manajemen. dari generasi yang sebelumnya, di generasi pertama, setelah graduation mereka justru masuk ke manajemen, tapi bukan sebagai pelatih gitu, bukan ya. Tapi lebih ngurusin manajemen ininya ya. Cishani jadi wakil general manager. Oh. Kalau yang kita maksud adalah dia sebagai pelatih koreografi gitu-gitu ya. Iya, sebagai koreografernya atau sebagai melatih di luar. Lagu-lagunya sendiri lagu-lagunya sendiri ada orang lain yang ngajarin atau diciptakan sendiri di JKT-nya itu atau gimana sih? Ada yang lagunya tuh kebanyakan kita kalau sekarang tuh kebanyakan adaptasi dari AKB. Jadi dari AKB ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Pantes melodinya sama ya kayak ritmenya lagu-lagu gitu ya. Cuman sama. ganti teks aja ya gitu. Iya. Cuman kalau sekarang pun ada lagu-lagu yang emang dari JKT. Lagu-lagu original. Kayak terakhir tuh ada Magic Hour. Iya yang kolaborasi sama hal itu. Iya, Rhapsody juga. Iya kan. Itu lagu original Rhapsody JKT. itu originalnya JKT48 Iya, ya. JKT48. Itu yang diciptakan sama kolaborasi sama Lale. Iya. Manajemennya gitu. apalagi yang kamu pengen kerjain Cynthia? Coba. Apalagi yang pengen kamu capai? Yang Tapi pengen umur kamu 21 capai tuh aduh segini kayaknya tuh. gue umur 21 tuh ya kalau ditanya gitu dulu tuh kali apa sih nanya-nanya gue lagi pengen ngerjain tugas gue pokoknya harus selesai nih. Iya nggak sih? Paling perform itu juga 17 Agustusan paling di kampung gitu. Di komplek. Apalagi Banyak sih, justru kalau JKT mungkin aku pengennya lebih banyak yang kenal lagi, terus lebih banyak lagi impactnya buat JKT gitu. Karena aku kan termasuk member baru juga kan, baru 2 tahun. Kalau senior tuh sebenarnya banyak yang udah 5 tahun ke atas gitu. Jadi mungkin aku ya pokoknya pengen lebih banyak impactnya aja. Terus kalau di interior sebetulnya aku kan belum pernah ngerjain project yang beneran yang real gitu. yang real ya, lebih ke tugasnya udah direalisasiin di laptop gitu tapi belum beneran kan. Nggak ngelihat hasilnya maksud kamu. Belum yang komersial gitu. Jadi pengen kerjain yang beneran projectnya. Nanti itu berarti kamu tunggu lulus dong kalau gitu. Iya kan? Kalau sekarang kan bantuin ibu. Iya. Kalau memungkinkan nggak sih kalau misalnya pun udah lulus tadi kan, kalau dari jangka pendek kan dia masih mau ikutin JKT48 ini gitu. Tapi ketika dalam perjalanannya itu tiba-tiba masih bisa freelance nih bikin proyek misalnya, itu akan dilakukan nggak? Sebetulnya itu pun aku udah pernah tanya pas awal-awal aku masuk JKT, karena kan aku masuk JKT juga 18 tahun kan, udah kuliah juga, jadi itu udah aku sama papa juga udah nanya boleh nggak misalkan masuk JKT tapi ngerjain project gitu, boleh, tapi ya nggak usah nggak usah terlalu dipublish atau gimana gitu. Si project-project itu buat pembelajaran sendiri aja boleh. Jadi tetap masih bisa beraktivitas sebagai interior designer Bisa. ketika masih menjadi member JKT48 gitu. Cuy ya, mau ikut? Gue sebagai apa ya gue? Kalau gue ikut gue sebagai apa? Tapi seru sih, artinya Sebagai daber kali gue ya. nonton aja gimana? Apa penonton wota? Jadi wota. Tapi wota itu khusus laki atau perempuan atau semua? Sebetulnya itu kan dari Jepang ya. Iya, arti istilah wota sendiri itu dilekatkan pada fans yang laki-laki atau yang perempuan? Karena Laki-laki. Kalau laki-laki misalkan kan? ini ada juga yang buat cewek, tapi aku rasa itu cuman jokes orang Indonesia doang. Apa tuh? Kalau cowok kan wota, kalau cewek biasanya bilangnya woti. Sesimpel Pati dan Diganti. Diganti. Tapi itu kayaknya cuman jokes aja ya, netizen aja. Tapi itulah kalau gue lihat fansnya JKT48 itu mungkin bisa dibilang 50% laki-laki ya, kebanyakan ya. Lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki dan nurut. Jadi tadi bisa nurutin aturan-aturan yang dikasih rules tadi gitu loh. Iya. Tapi memang kalau gue lihat ya, kayak misalnya boy band gitu kan, pasti fansnya perempuan. fansnya kebanyakan Cewek. perempuan. Ya kebalikannya aja. Kalau girl band Iya, gitu, iya. fansnya cowok, kenapa ya? Ya udahlah itu normal lah ya. Kecuali yang rock gitu pasti cowok. Tapi fans JKT pun sekarang juga banyak yang perempuan juga. Iya sih ya.
Dan mereka itu ya ini yang gue tahu ya, kalau mau nonton konsernya itu harus nge-war loh. Se-war itu. Sekarang semua kan harus nge-war. Iya, tapi memang nge-war itu juga kayak susah banget kalau gue lihat dari beberapa orang tuh kayak kalau di X tuh ya kan paling banyak tuh. Mereka suka ngoceh gitu kan. Iya, gue gak karena dapet banyak. nih, ini gini gitu kayak masuk aja gitu lewat gini, terus pada ngomongin kayak wah gue dapet ya, ada yang mau memamerkan bahwa mereka akan datang di itu. Jadi kayak sebuah kebanggaan kali ya buat para fans tadi itu Iya ya. bener. Luar biasa ya. Mungkin kalau gue nggak ikut X ya, mungkin gue nggak tahu sih tentang JKT48 ini, bisa jadi kayak lo lah gitu ya. Tapi karena dia keluar mulu di sosial media, terutama di X tuh paling rame sih kalau menurut gue. Bener, emang TikTok juga ya lumayan sekarang masuk ya. iya. Kayaknya X tuh paling rame sih menurut gue. Saling menimpali, terus kalau ada entah kenapa tiba-tiba kalau misalnya kayak konser kemarin gitu ya. Gue ada X. Iya, tapi kan nggak masuk ke tempat lo. Nggak masuk ke circle lo ya. Kenapa isi gue politik-politik semua ya? Nah itulah salah. Jadi kalau ada satu foto gitu, itu yang nge-retweet itu bisa ribuan, hanya karena pengen, mungkin karena ya udah fans kali ya. Komen Oh, gitu. jadi even kayak cuma di retweet cepet gitu, terus gue bilang, ini muncul mulu gitu di X gue gitu kan. Oh berarti emang fansnya kuat banget sih itu, si para wota itu. Dan juga karena fans tuh biasanya saling kenal juga. Hah? Jadi Oh, gitu? awalnya sebenarnya nggak kenal, tapi mungkin karena misalkan ada yang ngoshin aku, terus ntar ketemu lagi yang ngoshin aku lagi, jadi tuh pembahasannya sama gitu. Jadi mereka jadi saling kenal dan malah jadi satu circle yang mereka dekat main gitu. bareng, Oh, gitu. pergi ke teater bareng gitu-gitu. Sesama yang OC-nya sama nih. Iya, Oh. walaupun masih beda pun juga bisa Oh temenan gitu juga. ya. Kapan-kapan kita nonton Mel? Kita bisa lihat lebih dekat tentang Gue tuh ya, JKT48. iya. Gue tuh ngerasa, gue tuh nggak nyangka sih, maksudnya ya kegiatan-kegiatan gitu tuh impactnya tuh bisa sangat gede ke orang lain gitu kan. Kayak misalnya nih ya, yang masih anget nih ya. Gue tuh kan heran ya, kemarin tuh kan ada salah satu anggota One Direction yang meninggal gitu kan ya. Iya. Itu gue kan dulu kan sering banget ya pulang kantor dengerin anak di rumah tuh ada lagu itu, video di TV. Cuman gue kan lewat-lewat doang gitu kan, dan nggak menganggap bahwa mereka Ngefans itu. bukan gitu, sehebat dan sepopuler itu gitu loh. Oh, gitu. Gara-gara nggak tahu karena gara apa ya. Jadi kan muncul terus kan ya Iya, di iya, sosial media gue. Jadi gara-gara muncul gue perhatiin, gila ya nih orang ya kata gue. Maksudnya ternyata mereka tuh fandomnya tuh gede banget Iya, dan iya. sangat berpengaruh gitu loh. Bisa ya kata gue, lu boy band kayak bisa sampai segitunya gitu loh. Itu tuh di luar gue kan nggak pernah mikir ke situ ya. Maksudnya wow, sampai segitunya orang tuh sampai bisa sedih nangis gara-gara fans dia tuh ini apa namanya Idolanya hilang. mereka, gitu ya. Nah ini kan kurang lebih hampir sama ya berarti ya. Betul. Bisa sampai segitunya gitu ya. Sebenarnya kan Why? ini kayak musik kan, ini dari tahun 70-an kayak even kayak lo tahu Beatles zaman Iya, dulu iya, fansnya iya. kayak gimana sih, seheboh apa sih Iya, kan, iya, iya. dan itu kan selalu akan ada gitu menurut gue mah. Iya. Cuman memang sekarang lebih kayak ke Asia itu lumayan banyak tuh Mir. Ya, Setelah- jadi karena makin deket Makin dengan deket ke kita, kita. dengan circle kita, Iya. relate gitu, jadi bener-bener ngelihat gitu, wow ini banget ya, Iya. berdampak banget gitu loh. Betul. Jadi kan JKT itu banyak sistemnya sih. Misalkan teater seminggu sekali itu biasanya kayak gitu. Terus abis itu misalkan ada video call. Apa itu? Video call jadi kita video call sama fans. Sampai diatur loh. Itu Iya. itu diatur ya itu ya. Diatur. Jadi emang ada jadwalnya nih. Sedangkan gue saya tuh langsung gitu ya. Ya ampun, oh my god ya. Iyalah ya. Jadi karena kalau gue lihat bahwa ini dari ke manajemen ya, semua band-band yang bagus itu manajemennya Ya, akan berarti bagus. ya Manajemennya tuh ya lu lihat Coldplay berkali-kali ini tetap rame, ya kan tur dunia dan lain-lain. Iya, Itu ya kita bisa lihat itu manajemen yang berbeda. sehebat itu ya Ha-ha. ternyata yang Dan JKT48 kalau gue lihat juga manajemennya itu bagus sehingga sampai memaintain
maintain, bagaimana interaksi ke Jadi fans. bukan hanya personalnya aja, tapi manajemennya itu yang kuat. Betul. Ya. Jadi kayaknya kekuatan itu ada di tim manajemennya juga ya. benar. Kalau kita lihat gitu makanya diatur, harus sudah member baru bisa mentas ibaratnya berkolaborasi dengan yang lain gitu ya. Berarti sebelum kamu jadi member pun tuh berarti kamu memang belum mengapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa berkolaborasi yang lain-lain se fleksibel yang sekarang gitu ya. Iya. Emang diatur itu juga ya. Tapi lebih banyak sih maksudnya selain collab sama brand-brand pun juga kita bisa misalkan emang kita suka apa bisa kita kasih lihat di sosmed gitu. Itu Jadi boleh? sebenarnya boleh. Selesai tapi nggak brand gitu ya. Iya. Misalkan hal apa, misalkan interior juga kadang-kadang aku Pamerin ya. misalkan aku lagi kerjain gitu kan, aku taruh aja di story Instagram atau aku taruh di X gitu. Aku misalnya aku tweet foto terus lagi kerjain tugas gitu bisa. Langsung tuh semua fansnya ya. Ngomong-ngomong sosial media tadi ya, di Instagramnya berapa followersnya sekarang? 500-an ribu sih. 500.000. Kalau yang di X Di X 200-an ribu. 200.000. Sebanyak itu loh. Ya kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang ngejar follower kayak lu gitu, Enggak juga. ada yang kepikiran kayak gue gitu ya. Nggak, artinya karena sosial media ini jadi salah satu penyambung tadi ya. Bagaimana dia ngelihat ngelihat idolanya itu bisa tiap hari gitu kan. Cynthia sendiri posting ada jadwal, ada schedule nggak? Schedule nggak ada sih, jadi lebih ke emang kalau mau posting ya posting. Posting aja gitu ya. Dan ada batasannya, misalnya Nggak kayak ada. nggak boleh terlalu sering atau apa nggak gitu ya. Jadi bahkan pas awal-awal training kan kita belum tahu, pasti kan kayak standar ngeposting sebagai misalkan member JKT itu biasanya kayak gimana. Kita tuh kalau dulu awal-awal tuh dijadwalin sehari 1 kali ya posting foto gitu. Jadi kita tiap hari kita selfie gitu dibiasain. Tapi kalau sekarang ya udah bebas gitu, Udah bebas. fleksibel. Udah direm-rem malah ya kali ya. Enggak juga sih. Enggak Bu. juga. Semutnya aja. Kalau Semutnya kayak- aja. Apalagi kalau misalnya udah mau mendekati konser itu lebih sering. Pasti jadi lebih banyak kan foto-foto yang momen-momennya banyak. Tapi kalau misalkan emang lagi nggak ada kegiatan, misalkan nggak post pun nggak apa-apa. Tapi misalkan sering, misalkan fans kangen. Kalau misalkan aku tuh misalkan nggak post hari itu, mereka sering komen. Nanya gitu ya? Kemana? Iya. Oh, ya ampun dikangenin. Segitunya ya. Kalau bisa dibilang fansmu itu paling banyak anak SMA kah, anak kuliah kah, atau Nah justru itu yang juga kerja? beda-beda Bisa- tiap member. Iya pasti kan. Kalau aku itu karena aku kuliah dan aku tuh ada branding Bu Dosen kalau Oh sama gitu, fans. Iya. sama oh namanya Bu Dosen kalau di branding ini ya gitu Iya, ya. karena aku sering ngabarin tentang aku, misalkan aku lagi kuliah, Oh, terus tentang lagi kerjain kuliahnya. apa gitu-gitu. Jadi mereka tuh suka panggil aku Bu Dosen. Lucu ya. Dan aku lebih banyak sih fansnya kayaknya yang kuliah juga. Anak kuliahan juga ya. Dia emang satu Emang sama gitu. Sama gitu ya. Oh, ternyata beda-beda Siapa member, beda-beda fansnya misalnya. fansnya juga. Bener. Iya, Ada juga misalkan ada yang fansnya lebih ke anak kecil, karena kan member kan juga ada yang anak kecil gitu kan si di bawah SMP di gitu bawah ya. aku. Ada yang sukanya sumuran, tapi ada juga misalkan ada yang member yang fansnya lebih dewasa gitu, misalkan ada 3 bulan juga. tahun ada juga. Jadi itu salah satu Hebat bagian ya. dari branding diri juga kan, karena dia kuliahan. Iya. Akhirnya dipanggil Bu Dosen. Jadi, akhirnya memposisikan diri positioning ya, ya, positioning. Karena member itu beda-beda dan banyak juga kan di dalamnya. Seru-seru banget sih. Nah ini mungkin yang pertanyaan yang banyak juga pengen orang tahu. Seberapa keras sih latihan yang kamu jalanin di JKT48 itu? Gimana? Bingung jawabnya. describe-nya. Bingung describe ya. Oke, dari durasi deh, dari durasi. Dalam sehari itu kira-kira kamu menghabiskan berapa waktu, berapa ini untuk latihan? Kalau dulu pas trainee sih lebih banyak waktunya, maksudnya karena mungkin kita pas trainee belum secepat itu nangkep gerakan gitu kan, masih lama belajarnya, jadi itu lama ya. Ya pokoknya jam kantor kali ya. Jam kantor. ngabisinnya. Kalau sekarang Jam kantor 8 jam. iya. Latihan. Iya bisa. Gitu. Tapi kalau sekarang karena lebih cepat, jadi kita tuh lebih seringnya kalau sekarang kita belajar sendiri, jadi pas ketemuan lebih cepat gitu. Oh, udah langsung bisa koordinasinya lebih gampang lah ya gitu untuk lebih gampang. untuk bareng-bareng. Kamu ngomong-ngomong punya idola nggak sih? Idola ya, kalau dulu aku suka
sebelum masuk tuh aku tuh suka nontonin K-pop. Karena K-pop kan grup-grup juga kan. Jadi karena mungkin aku suka itu jadi kepengen juga gitu. Dulu sukanya Blackpink. Kayaknya semua orang senang Black. Iya benar. Iya nggak sih? Iya dong. Karena emang pada masa itu kan emang Apa-apa role model Blackpink. banget kan. Lagi happening juga tuh. Kalau pada saat- dari Indonesia gitu ada nggak? Indonesia aku suka Maudy Ayunda. Ya pantas dia. Kalau dari Western? Pantas dia jadi bu dosen, idolanya juga yang Bu sangat dosen. pendidikan banget kan. Maudy Ayunda itu selain sebagai artis kan dia kuliah yang dipaparkan Iya. di sosial media kan Entertainment dan entertainment. akademis juga. Nah, betul. Terus jadi- kalau Western ada nggak kamu? Dulu aku suka Ariana Grande. Kok dulu? Sekarang udah enggak? Sekarang nggak terlalu ngikutin soalnya. Oh gitu. Itu kan public figure yang lebih ke entertain. Kalau misalnya apa namanya interior designer, harus banget. ada Bu. nggak? Iya dong. Kamu sebutin dia. Mira deh sekarang. Biar cepet. Lu harus mendukung gue Iya, dong. iya, Gue iya, pengen iya. tahu dia punya idola nggak sih? Ya artinya nggak idola sih, kayak sebagai kan profesi interior designer kan nantinya akan kamu jalanin ini ya setelah atau kapanpun nantinya gitu. Ada nggak sih? Waktu pada saat kuliah kayak gitu interior designer selain mungkin nggak di Indonesia doang atau di luar negeri ada nggak kira-kira yang Kalau terpapar Dari luar sampai dirimu negeri gitu? gitu. Aku sebenarnya nggak terlalu yang aku Ngikutin. ikutin banget sih. Cuman aku waktu sempat suka Bill Bensley, Itu Kenapa interior tuh? designer ya? desainer interior. Dia sempat ngedesain beberapa hotel di Bali juga. Maksudnya dia yang desain ini apa namanya kok yang ibu Yang pernah mana? sebutin Hotel Orion. Banyak masalahnya dia Itu dia. ngerjainnya. Tolong dikat ya Bu. Ya pokoknya dia memang mengerjakan beberapa project-project yang kamu Iya, tahu akhirnya dia dan itu dia ya. juga sering dia tuh kan sebenarnya dia dari luar tapi dia pakai lokal konten. Ya harus Di mix juga. soalnya kan harus ya. Jadi apa namanya desainer luar yang dipakai di Indonesia itu harus kerjasama kerjasama. dengan konsultan di Indonesia dan harus ada lokal kontennya gitu. Arsitek juga nggak sih? Arsitek juga karena kan Juga emang kan? diatur ya. Kalau ada aturannya ada kan. proyek-proyek dari luar, pakai arsitek dari luar, harusnya di sini bekerja sama gitu. Iya, Berarti iya, emang iya. ada sudah pernah tahu bahwa ada beberapa interior designer di luar yang Ya, terpapar berarti sampai dia, sini ya. aware berarti, juga berarti ternyata. ngikutin banget Ngikutin. ya. Oh, yang bukan cuma kuliah doang. Lu aja nggak ngikutin ya. Nggak tahu kalau itu interior designer ya. Tapi kalau misalkan role model desainer aku ya sesimpel misalkan dosen di kampus aku lihat kayak oh dia kan selain dosen pun juga dia ngerjain project-project juga kan. Aku lihat kayak ih keren ya. Terus sekarang pun juga karena di Mira jadi ya salah satu role model aku juga. Ih, senangnya. Tolong di-cut. Ya bener. Ih, seru banget sih ngobrolin ini kayaknya nggak habis-habis ya. Gemes ya. Gemes sama banget segala. sama JKT48 ini dengan interior designer muda kita ya. Nanti berarti planning selesainya tahun berapa? Jadi interior designer grade apa? Graduation Tahun belum depan. pikiran sih sekarang. Bukan, maksudnya sebagai interior designer kan kamu udah magang nih. Oh, Nanti kuliahnya selesai apa maksudnya graduate as an interior designer nanti kamu Kalau tahun berapa? graduation dari kampus tahun depan. Tahun depan udah selesai. Oke. Wow. Cepat juga ya. Dari mulai Iyalah. saat pandemik sampai sekarang. 21 loh dia nih. Makanya. Cepet ya? Ya karena kan sekarang makin Kurikulumnya makin cepet ya. iya, betul. Oke, ada lagi Mira yang mau ditambahkan untuk Sebenarnya Cynthia? dari tadi ya. Kalau nggak selesai gue yang nanya mulu ya. Udah nyelak mulu. Tapi nanti ini pasti yakin teman-teman dari terutama yang fans dan OC-nya adalah Cynthia pasti harus nonton ini sih. Yang pasti Nggak sih mungkin nggak. seneng banget pasti dari generasi muda tuh maksudnya gini, Cynthia di umur segini udah bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Ya, sendiri segenerasi, ya. yang masih muda-muda yang masih SMP, SMA gitu loh. Iya kan? Karena di zaman kita Karena- sendiri kan biasanya nggak harus kuliah tok gitu loh, tapi beraktivitas di tempat sebenarnya yang baik, lain gitu ya, mau ikut hobi, kegiatan mau apa. Jadi olahraga. Jadi kan kamu itu selain melakukan
mengerjakan sesuatu yang akademik, tapi kamu itu juga menyalurkan hobi kamu gitu kan. Jadi nggak diem di kamar Iya, nggak menghabiskan cuma rebahan terus scrolling sosial media gitu kan. kayak lu nggak ya? Harus disebut sekali. Jadi aku selama yang setahun lalu juga pas aku awal-awal JKT dan kuliah di rumah juga kehitung jari sih jamnya. Iya kan? Malah jarang banget di kamar. Aku makanya kalau ada libur pengennya di kamar aja. Oh, sekarang Iya. soalnya capek kamu ya, jadi udah pengen istirahat. Saking banyaknya kegiatan di luar sehingga kebalikan orang-orang Kan kebanyakan di ada kamar ya, mau keluar orang tua iya. keluar main Jangan di kamar aja gitu kan. Kalau ini diikutin les ABC ini dia yang mau. iya malah ya nggak pernah di kamar ya. Oke Mira, ada lagi yang mau ditambahkan dari obrolan pagi ini? Senang. Terima kasih banyak Cynthia sudah mau sharing. Ada yang mau kamu sampaikan? Oh iya nggak sih? benar. Ada yang mau disampaikan ke para fansnya mungkin atau yang belum jadi fans? Apa ya? Apa tuh? Ya udah intinya menjalani hari dengan maksimal aja. Nah, itu karena Iya, waktu akan blessing. sama semua 24 Iya. jam buat setiap orang. Ya, itu bersyukur itu. Semaksimal. Jadi dari waktu yang ada itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yes. Gitu. Oke, terima kasih banyak Cynthia. Mudah-mudahan sukses terus. Sukses terus, Di JKT48 cita-citanya tercapai. dan juga sebagai interior designer. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih.